Bismillahirrahmanirrahim. Asyura menjadi sumber spirit perlawanan terhadap kezaliman karena proses naturalnya. Al-Husain menjadi ikon perjuangan keadilan karena humanitasnya. Ia bangkit dengan spektrum deritanya. Tuhan menghadirkan Karbala sebagai peristiwa natural yang tak menggunting mata rantai kausalitas kebumiannya, agar diduplikasi dan agar prestasi itu aplikatif dan terjangkau oleh nalar setiap manusia, apapun keyakinannya. Epos Karbala dan heroisme Al-Husain menjadi agung, bermakna, dan menggetarkan bila penganiayaan super biadab itu nyata terjadi dengan segala otentisitas dan spontanitasnya. Karena Al-Husain berperan sebagai sosok manusia dengan semua aspek kebumiannya. Setiap peristiwa pada 10 Muharram di Karbala terjadi secara bumi dan insani. Kegigihan Al-Husain dan pasukannya dalam laga tak seimbang itu juga berlangsung dalam koridor hukum alam yang wajar. Justru karena faktor-faktor natural yang menyertai setiap adegan di dalamnya, Asyura menggambarkan kepahlawanan prima dan pengorbanan agung Al-Husain bersama keluarga dan para pengikutnya. Genosida Karbala sudah memecahkan rekor duka dan memuncaki epos dan gelora sepanjang masa. Karenanya kisah kesedihan dan perlawanannya tak perlu dilebih-lebihkan dan diimajinasikan. Memang Al-Husain sebagai imam suci tentu memiliki dimensi langit karena fungsi sakralnya sebagai pengawal wahyu. Namun Karbala adalah sebuah peristiwa kemanusiaan, sebagai momen sempurna sebuah pengorbanan berdimensi bumi yang lahir dari spirit langit. Siapapun yang datang mengais spirit revolusi agung ini demi menegakkan keadilan. Itulah universalitas Asyura. Revolusi Asyura tidak hanya berwarna hitam dengan pilu dan duka, namun juga berwarna merah dengan gelora dan gelegar perlawanan. Karenanya pembacaan narasi tragedi Asyura atau Maktal dan pembacaan Kidung Ratapan atau Maktam harus bebas dari hiperbola yang ganjil, dramatisasi yang unreal, dan penambahan peristiwa-peristiwa fiktif serta penuturan cerita yang tidak logis. Peringatan Asyura, terutama di daerah yang dihuni mayoritas yang tak mengenal Ahlul Bait atau tak familiar dengan Asyura atau terpengaruh oleh propaganda takfirisasi, harus dibebaskan dari praktik ritual yang tidak esensial, tidak sesuai dengan atmosfer aktual dan kearifan lokal. Narasi sejarah Asyura, lantunan Kidung Maktam Karbala, dan ceramah perlu dibebaskan dari hal-hal sebagai berikut. Pertama, narasi dan lirik lantunan harus bebas dari fragmen tak logis. Dua, narasi dan lirik lantunan harus bebas dari fragmen fiktif. 3. Narasi dan lirik lantunan harus bebas dari imajinasi bebas yang bisa dianggap sebagai penambahan dan distorsi. 4. Narasi dan lirik lantunan harus bebas dari fragmen supranatural yang dapat dianggap menghilangkan nuansa natural tragedi Asyura. 5. Narasi dan lirik lantunan tidak memuat bagian yang menampilkan efek kontraproduktif atau mengundang polemik dan kontroversi. 6. Narasi dan lirik lantunan harus bebas dari kisah-kisah yang tak bersumber dari referensi utama. Pemikir dan syahid Murtada Mutahari dalam Al-Malhamah Al-Husainiyah mengkritik keras berbagai pembesar-besaran yang tidak rasional dan mitos-mitos yang masuk dalam penuturan peristiwa Karbala sepanjang sejarah. Dan kritik inilah yang menjadi dasar bagi keenam larangan di atas. Ia memandang bahwa kisah Imam Husain mengalami dua jenis distorsi. Distorsi pada tataran lafal berupa pengada-adaan kisah dan riwayat yang tidak memiliki dasar, dan distorsi pada tataran makna berupa penafsiran yang keliru atas tujuan kebangkitan Al-Husain sehingga tidak lagi sejalan dengan logika dan agama. Pembesar-besaran dalam menggambarkan peristiwa Asyura sampai mengeluarkannya dari konteks aslinya menurut Mutahari merupakan bentuk pengkhianatan terhadap misi Al-Husain sendiri. Sebab hal itu mengubah sebuah revolusi reformasi yang agung menjadi sekadar legenda khayalan. Ia juga memperingatkan bahaya mengada-adakan ucapan dan menyandarkan perbuatan yang tidak benar kepada Ahlul Bait dengan tujuan semata membangkitkan emosi pendengar atau membuat mereka menangis dan membebankan tanggung jawab besar kepada para ulama dan khatib mimbar untuk melawan distorsi semacam ini dengan menegaskan
perlunya membersihkan warisan Husaini dari segala kotoran serta menampilkan kebangkitan itu sesuai tujuan-tujuannya yang luhur seperti amar ma'ruf dan nahi mungkar. Para ulama terkemuka yang disepakati memegang kompetensi unggul serta otoritas luas, terutama Imam Ali Khamenei, berulang kali memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga otentisitas tragedi Karbala dan menghindarkan umat dari dramatisasi irasional dalam pembacaan maktal, dalam lantunan pada acara-acara peringatan Asyura.